Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di Pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di Pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Semeru, Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, Gunung Slamet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon di tiap angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Bung Karno. Pertunjukan gambar reading ya, dengan judul Could Be. Selamat menyaksikan. Itu mau bergaul, mau berkumpul, dan dari sinilah formnya itu terbentuk. Jadi terbentuknya betul-betul dari ini. Tetapi Anda bayangkan, tema-tema yang dikembangkan oleh Bung Karno pada 4 tahun ketika di Ende, itu sebenarnya semuanya kode rahasia yang digunakan untuk memberikan sinyal kepada para gerakan perjuangan. Pada saat itu surat-surat sangat sulit ya, selalu disensor. Ada surat-surat Bandung, Hasan Bandung tentang Islam, hanya itu aja yang dibolehkan. Tapi surat-surat politiknya nggak ada. Coba kita lihat, could be, itu satu, itu sebenarnya kode itu. Could be itu ya, yang ada di gambar ini kita bisa lihat. Nah, kalau Anda lihat di could be itu artinya kamu gerakan bawah tanah, kira-kira gitu. Could itu adalah could itu kayak semut-semut tuh, ya. Kalian harus mulai menghimpun diri untuk bangun gerakan bawah tanah.
di muka tempat pertapaan. Empu Jagat lagi membicarakan pada Nipas Barat dan Kucitra. Hal Kut-Kutbi akan mendapat hukuman mati. Ialah oleh karena Kut-Kutbi membuat perhubungan rahasia dengan Rugusa yang tidak seagama dengan Kut-Kutbi. Sedang berbicara, Empu Agni datang. Empu Jagat. Iya, Empu. Tahukah engkau bahwa hari ini aku akan menjatuhkan hukuman mati pada Kut-Kutbi. Oleh sebab Kut-Kutbi telah berdosa membuat hubungan rahasia dengan Ragusa. Iya sebenarnya Bu Agni. Kan tetapi apakah Kut-Kutbi tidak boleh dihukum yang lebih enteng? Tidak Empu Jagat. Kut-Kutbi akan dihukum mati. Sebab Kut-Kutbi telah melanggar aturan agama kita. Kut-Kutbi telah ternoda. Di mana Kut-Kutbi sekarang, Empu Jagat? Iya, Empu Agni. Kut-Kutbi sekarang ada di dalam wihara. Empu Jagat. Iya, Empu Agni. Engkau suruh ambil Kut-Kutbi dan bawa kemari. Baik, ya Empu Agni. Pada Empu Barat. Empu Barat, sekarang engkau dan Kucitra pergilah. Ambil Kut-Kutbi dan bawa kemari. Baiklah ya Empu Jagat. Empu Barat dan Kucitra lalu pergi mengambil Kut-Kutbi. Empu Jagat. Iya, Empu. Tahukah engkau bahwa Kut-Kutbi telah kita pelihara dari kecil, supaya badannya tetap tinggal suci dan menjadi tukang masak di dalam tempat pertapaan kita ini. Tahukah engkau yang hatinya Kut-Kutbi tidak suci lagi, yang semua pekerjaannya itu larangan bagi agama kita? Dari itu, Ibu Pertiwi tidak suka orang yang badannya ternoda tinggal di pertapaan kita ini. Nah, itu Kut-Kutbi datang. Kut-Kutbi datang. Kut-Kutbi berdiri di muka Empu Agni. Kut-Kutbi, duduklah engkau. Kut-Kutbi, apakah engkau telah membuat hubungan rahasia pada Ragusa? Ya, sebenarnya Bu Agni. Tahukah engkau bahwa engkau akan mendapat hukuman mati? Hukuman? Tahu ya Bu Agni. Tahukah kamu hukuman apa yang akan engkau terima? Tidak ya Bu Agni. Kalau engkau tidak tahu, ialah hukuman mati. Iya Bu Agni. Bu Agni, ampunkanlah dosanya saya. Tidak, saya tidak mengasih ampun. Ya Bu Agni, kasihanilah sama saya. Ampunkanlah dosa saya. Tidak, engkau punya badan tidak suci lagi. Engkau telah ternoda. Ya Bu Agni. Bu Agni, ampunkanlah dosanya saya. Sambil menyembah kakinya Empu Agni. Tidak, engkau tetap dihukum mati. Empu Jagat. Iya, Empu. Sekarang engkau mesti ambil Ragusa dan bawa dia kemari. Baik, ya Empu Agni. Empu Barat dan Kucitra, marilah kita bersama-sama mengambil Ragusa dan membawanya kemari. Empu Jagat, Empu Barat, dan Kucitra lalu berjalan. Kut-Kutbi, Ya Bu. saya ampunkan dosanya engkau. Maukah engkau menerima cinta saya, Kut-Kutbi? Saya cinta pada engkau. Terimalah cinta saya itu dan balaslah. Saya ampunkan dosa engkau. Asal saja
engkau membalas cinta saya itu, Kutbi? Tidak, Empu Agni. Saya tidak terima. Walaupun saya dibunuh mati. Apalagi kau seorang penghulu agama mencintai saya. Saya tidak mau. Kutbi. Engkau tidak sayang pada diri engkau itu. Baiklah. Kalau engkau tidak terima, saya teruskan hukuman engkau itu. Nah, itu Ragusa datang. Ragusa datang dan berdiri dekat Kutbi. Engkau duduk, saya tidak mau. Oh, meski duduk Ragusa. Sehingga Ragusa dipaksa duduk. Ragusa, engkau telah membuat hubungan rahasia dengan Kutbi. Dari itu, Kutbi dan engkau akan mendapat hukuman mati. Ya, Empu Agni, ampunkanlah dosanya Kutbi. Jatuhkanlah hukuman mati itu pada saya saja. Tidak. Engkau kedua-duanya dihukum mati. Kucitra, engkau ambillah pendupaan. Kucitra lantas pergi dan datang membawa pendupaan. Empu Barat, Iya, Empu. engkau hidupkanlah api suci itu. Kutbi, berdirilah engkau. Kutbi lantas berdiri. Empu Agni lantas mengutuk. Kutbi, Hutsi, Kalidurga, Girindra, Bairawa. Ragusa lantas mau lari dan dipegang kuat oleh Empu Barat dan Kucitra. Ragusa, Hutsi, Kalidurga, Girindra, Bairawa. Ragusa jatuh mati. Empu Jaga, mayatnya Ragusa engkau mesti buang ke dalam sungai supaya dia habis dimakan buaya dan ikan. Baik ya Empu Agni. Tetapi bagaimanakah dengan keadaan Kutbi? Apakah ia dibakar menurut hukum secara kita? Tidak. Kutbi tidak dibakar. Semua pakaian yang putih itu ditukar dengan pakaian setan, yaitu pakaian merah dan rambut yang panjang dipotong. Sesudah itu, nanti saya akan membuat sebuah surat kutukan dan dimasukkan ke dalam petinya supaya badannya tidak dimakan tanah sampai akhir zaman. Petinya engkau mesti taruh di dalam salah satu gua yang ada di sekitar sini. Tetapi petinya engkau mesti tarik kepala di bawah dan kakinya di atas. Sekarang, Empu Barat, Ya, Empu. ambillah kulit manusia yang ada di dalam wihara itu supaya saya menulis kutukan buat Kutbi. Baiklah, Ya, Empu Agni. Empu Barat lantas ambil kulit manusia dan datang kembali dan diserahkan pada Empu Agni. Empu Agni lantas menulis. Sesudah menulis, surat kutukan itu diserahkan kepada Empu Jaga. Empu Jaga, Iya Empu. Empu Barat, Iya, Empu. dan kau Kucitra. Semuanya engkau telah mengerti? Mengerti Empu Agni. Empu Barat dan Kucitra, marilah kita kerjakan. Taman Muzaki. Hayati lagi meminta pada Jongosnya
amat bahwa kursi masih kurang lagi sebab adiknya Dr. Amir juga datang. Lantas Ahmad tambah satu lagi. Bapak Hayati datang. Begitu juga Mr. Dr. Amir, Insinyur Zakir, dan Dr. Muzaki datang pula. Hayati lantas sajikan minuman. Hayati ceritakan hal kakaknya membuat robot sangat ngerinya. Zakir juga waktu di Amerika sudah pernah membaca dalam surat kabar waktu sedang enak-enak ngobrol. Willem datang. Tuan dokter, di luar ada orang menunggu, mau berjumpa pada Tuan. Suruh dia tunggu di laboratorium saja, sebab sudah tentu dia sakit. Tidak Tuan, dia tidak sakit. Sebab saya lihat dia ada membawa sebuah batu yang tua sekali. Nah, Muzaki, lebih baik dia suruh datang kemari saja. Baik, Bapak. Nah, Willem, suruh itu orang datang kemari. Baik, Tuan. Ahmad, sediakan satu kursi lagi buat tamu. Ahmad lantas tarik satu kursi lagi. Itu orang lantas masuk dan disuruh duduk. Oh, kakak datang dari mana? Saya datang dari dusun durian manis. Di mana dusun durian manis itu, Amir? Ya, Muzaki. Saya kok tidak ingat lagi. Ya, saya ingat betul. Lebih kurang 10 km dari sini. Yang sempat kita berburu tempo hari itu. Ya, betul. Tapi saya tidak ingat lagi. Kakak, siapakah nama kakak? Saya nama Sabar. Maksud saya datang kemari ialah sebab waktu saya menggali di mana ladang saya punya pacul tidak mempan memakan batu ini. Jadi saya ambil. Ternyata batu ini adalah batu persegi. Saya kira batu ini batu kuno. Dan saya mau jual dengan harga 50 gulden. Mana dia? Lantas Sabar kasihkan itu batu. Muzaki melihat dengan sangat heran sekali. Lantas menunjukkan pada Amir. Amir suruh baca oleh Muzaki. Muzaki lantas baca. Kota Kalabairawa Darima Palesu Kadacana Syakehi Syaib Wajana Tawirah Kutbi. Amir minta diartikan. Terkutuk tempat ini tempat jenazahnya Kutbi yang berdosa itu. Kakak, apakah artinya Kutbi itu? Sudah tentu itu nama manusia, Hayati. Amir, heran sekali dengan batu ini. Saya kira umur ini batu sudah 2000 tahun yang lalu. Kakak, bagaimana kakak tahu? Hayati, tulisan yang semacam ini orang kemari ialah 2000 tahun yang sudah. Kakak, saya mau beli dengan harga 25 gulden. Tuan, terlalu murah itu. Saya tidak mau jual dengan harga yang murah. Kalau tidak, bawa saja ke gedung gajah. Di sana juga tidak lebih dari 25 gulden. Lebih baik Sabar jual di sini saja. Tidak, Tuan. Tapi kalau Tuan betul-betul mau beli, tambahlah sedikit lagi. Sudah tentu, Muzaki. Bolehlah tambah sedikit saja. Kakak, baiklah. Sekarang saya bayar dengan harga 40 gulden. Maukah kakak? Baiklah tuan-tuan. Willem. Iya Tuan. Kau bawa kakak ini ke laboratorium dan bayar pada kakak ini 40 gulden. Ambil uangnya dari brankas. Baiklah Tuan. Tetapi kakak,
Kalau sekiranya kakak mau bersusah payah lagi, saya ada satu permintaan lagi. Ialah karena menilik batu ini sangat heran sekali dengan tulisannya. Saya kira sudah tentu ada lain barang lagi dekat dengan ini batu. Kalau kakak bisa berjumpa lain macam benda ini, saya berani beli dengan harga lebih mahal lagi dari ini. Asal kakak bisa berjumpa dengan benda yang lain-lain. Jadi kalau saya dapat lain benda lagi, Tuan mau beli dengan harga yang lebih mahal? Ya, betul. Tapi kalau kakak dapat, saya harap supaya kakak lebih dahulu memberitahu pada saya. Sebab saya ingin mengetahui tempatnya. Baiklah Tuan. Saya permisi pulang. Baiklah kakak. Kakak boleh terima uang pada Tuan Willem ya. Muzaki, kalau sekiranya dapat, saya harap supaya ikut bersama-sama. Oh, sudah tentu boleh, Amir. Amir, kalau kau mesti pergi, kau mesti berlaku hati-hati. Sebab tadi malam saya bermimpi yang kakak pergi berburu. Kakak dapat menembak menjangan, lantas itu menjangan jadi ular. Itu ular lantas mengejar kakak. Tiba-tiba datang seekor harimau dan digigitnya ular itu. Hayati. Kau selamanya percaya pada mimpi saja. Tetapi mimpi itu ada betul, ada kala tidak. Betul Bapak. Baru ini saya bermimpi yang bulan jatuh di pangku saya. Besoknya itulah saya bertunangan dengan Amir. Betul Tuan. Sebab saya tadi malam bermimpi dicakar monyet. Kebetulan tadi pagi saya ribut dengan perempuan saya. Dicakarnya muka saya. Sebab kemarin saya gadaikan dia punya cucu. Sudah tentu itu punya kau salah. Mir. Di dalam laboratorium, Sabar telah berhasil mendapatkan satu peti, di mana yang tertutup oleh batu besar. Willem sedang menunggu kedatangan Dr. Muzaki. Amir dan Muzaki datang. Selamat pagi, Tuan. Lantas dibalas oleh kedua dokter itu. Dan Willem mengganti bajunya Muzaki. Willem. Iya, Tuan. Joko belum pulang? Belum, Tuan. Willem. Iya. Kemarin saya sudah pergi ke dusun durian manis. Dan kebetulan saya sudah dapat lihat dalam satu gua. Sebetulnya begini. Di mana satu bukit adalah batu yang besar. Lantas itu batu yang besar dibongkar oleh Sabar. Kebetulan di belakang itu batu adalah satu gua. Saya dan Amir masuk ke dalam gua itu dan saya cari-cari kalau ada benda-benda yang lain. Kebetulan saya lihat adalah satu batu yang besar dan di belakang itu batu terletak satu peti yang berduri. Itu petilah yang saya suruh ambil oleh Joko. Tetapi Joko pagi-pagi benar berangkat, Tuan. Tidak berapa lama Joko datang dengan membawa itu peti, dengan dibantu oleh beberapa orang kuli. Sesudah selesai, itu kuli dikasih persen. Sangat heran sekali. Kau lihat Amir, ini peti masih bagus sekali. Sedangkan umurnya sudah 2000 tahun yang silam. Betul Muzaki, sangat heran sekali. Joko, kau ambil linggis dan parang. Lekas buka peti ini. Baik Tuan. Lantas itu peti dibuka. Kelihatan tulisan kuno di atas peti dan Amir disuruh baca oleh Muzaki. Nama Kutbi Hotsi Kalidurga Girindra Bairawa. Yang artinya
Nama Kutbi. Haram badannya dimakan tanah sampai ke akhir zaman. Dari itulah Amir, saya kira yang ini peti tidak dimakan tanah oleh sebab suratan kutuk ini. Nah, Joko, sekarang kerjakanlah. Baik, Tuan. Sewaktu peti dibuka, semuanya terkejut melihat seorang perempuan yang badannya masih bagus betul. Saya sangat heran sekali. Apakah sebabnya jadi begini, Joko? Coba engkau cari lain barang. Sudah tentu ada. Joko cari-cari. Kebetulan terdapat selembar kulit manusia dan dikasih pada Muzaki. Muzaki dan Amir lantas baca. Tetapi Amir tidak mengerti apa-apa. Tulisan di atas surat kutuk. Nama Kutbi Hodji Kalidurga Girindra Bairawa Nehangan Pinaka Panga Distana Umajaraka Piwat Samantra Karyana Yamwidim Desayami Tesaminya Bajanaswam Wanakakna Mantra Canjana Yamwidim Atita Yehi Canwapi Anagata Pratiot Pamasca Yenata Tistanti Ca Jagat Titah Asit Kala. Muzaki, apa artinya itu? Saya juga belum mengerti. Sebab saya mesti baca satu kali lagi. Muzaki baca satu kali lagi. Tetapi Muzaki sekujur badan jadi gemetar. Muzaki, apa sebab kau membaca ini surat kutukan? Dan apakah artinya? Artinya begini, Amir. Bahwa terkutuklah Kutbi, haram badannya dimakan tanah sampai ke akhir zaman. Tapi Muzaki, kalau sekedar itu saja, saya kira tidak mengapa. Tetapi Amir, yang di bawah ini, yang lain lagi artinya. Bahwa barang siapa membaca surat kutuk ini, dialah sendiri yang akan menjadi budak setan dan iblis yang ada di dalam tubuhnya Kutbi itu. Dan bahwa terpecahlah kutukan itu oleh karenanya. Tuan, matanya Kutbi terbuka, Tuan. Apa? Kutbi hidup, Tuan. Hah? Semua terkejut dan sangat heran. Muzaki, apakah sebabnya matanya Kutbi terbuka? Saya kira oleh sebab saya membaca surat kutuk tadi, maka itu terpecahlah sihir yang ada di dalam badannya Kutbi. Muzaki, coba suruh dia bangun. Bangun. Kutbi. Bangun Kutbi. Apatan caloka. Muzaki, apakah artinya itu? Dia bilang tidak mengerti bahasa kita. Kalau dia tidak mengerti, pakailah bahasa yang 2000 tahun yang lalu. Wajin. Kutbi. Wajin. Kutbi mau bangun, tetapi sangat lemah. Lantas dibantu oleh struk, tetapi juga masih lemah. Muzaki perintah mesti dikasih zat yang 5 macam. Barulah Kutbi bisa bangun dan melihat Dokter Amir. Kutbi sangat marah pada Amir. Anwijil sangke empu atni. Muzaki, apa dia bilang artikan sama saya? Dia bilang kau keturunan Bu Agni. Hah? Tapi siapa itu Mbak Agni?
sudah tentu orang yang mengutuk dia. Telepon berbunyi. Minta Amir datang di rumah nomor 42 di Kebun Sirih. Sebab ada orang yang sakit payah. Amir, saya dengar ada orang sakit. Lebih baik kau berangkat, sebab Kut-Kutbi sangat marah pada kau. Ya, Muzaki, baiklah. Saya sangat menyesal sekali. Saya ingin melihat bagaimana kesudahannya. Kalau begitu, baiklah, Muzaki. Wijil. Tuan, apa dia bilang? Saya tidak mengerti, Tuan. Dia bilang kau mesti keluar. Kalau begitu, saya keluar, Tuan. Wijil. Tuan, dia juga bilang saya juga mesti keluar. Betul. Keluarlah engkau. Iya, Tuan. Han Wijil sangke Empu Agni. Oh, barangkali. Saya tidak tahu betul. Kata Bidana Amir. Apa kau bilang? Saya mesti membunuh Amir? Tidak, saya tidak mau. Kata Bidana Amir. Han Wijil sangke Empu Agni. Saya tidak mau, walaupun ia keturunan Bu Agni. Ya Dawa. Muzaki. Ya Dawa. Muzaki mendengar perkataan Kut-Kutbi itu. Dia sangat tergila dengan Kut-Kutbi, sehingga semua suruhan Kut-Kutbi dia turutkan. Muzaki keluar, membawa pisau, akan membunuh Amir. Dalam kamar Mr. Dr. Amir, Dr. Muzaki dan Kut-Kutbi datang hendak membunuh Amir. Seorang sedang tidur di sangka Amir. Muzaki masuk dengan hati-hati betul dan terus hendak membunuh. Tapi hati Muzaki tidak sampai. Kut-Kutbi, saya tidak sampai hati. Saya tidak mau. Kata Bidana Amir. Muzaki mencoba hendak membunuh lagi, tetapi juga pikirannya tidak mau. Kut-Kutbi, saya tidak mau membunuh Amir, sebab Amir bakal ipar saya. Kata Bidana Amir. Muzaki mencoba lagi hendak membunuh, tetapi badannya terasa lemas. Dia jatuhkan pisaunya dari tangannya. Kut-Kutbi, saya betul-betul tidak mau. Saya tidak mau. Sebab Amir saya punya sahabat yang karib. Mana pula bakal ipar saya. Saya tidak mau. Ya Dawa. Muzaki pikiran jadi berubah. Lantas berlutut pada Kut-Kutbi, mengatakan yang dia sangat cinta padanya. Kata Bidana Amir. Muzaki ambil pisau kembali dan terus tikam pada orang yang tidur di tempatnya. Muzaki cabut pisau kembali dan hapus dengan sapu tangannya sendiri. Sapu tangan Muzaki jatuh dekat tempat tidur Amir. Wijil. Muzaki dan Kut-Kutbi lantas lari. Telepon berbunyi terus. Tidak lama, Amir kembali. Dan sesudah membuka pakaian, dibangunkannya adiknya, Zakir. Tetapi Zakir tidak bangun. Dibukanya selimut Zakir. Dengan sangat terkejut dilihatnya bahwa Zakir telah terbunuh mati. Dipanggilnya jongosnya, Dul, dan ditanya. Tapi Dul tidak tahu apa-apa.
Amir panggil ibunya. Ibunya sangat terkejut dan terus menangis. Tidak lama, Hayati pun datang. Amir, kenapa Amir? Apa sebab telepon saya tidak dibalas? Hayati, Zakir telah terbunuh mati. Hayati sangat terkejut, lantas mendekat pada mayat Zakir. Hayati menanya, siapa yang menjadi pembunuhnya Zakir? Tetapi Amir sendiri tidak tahu. Dengan terperanjat, Hayati lihat ada sehelai sapu tangan berdarah dengan berletter M. Amir, ini ada sapu tangan yang berdarah. Sedangkan sapu tangan ini kepunyaan kakak Mozaki. Kau lihat, ini ada berletter M. Letter ini saya yang buatnya, Amir. Sekarang nyatalah kakak Mozaki yang membunuh Zakir, Amir. Saya tidak percaya, Hayati. Yang membunuh Muzaki, saya tidak percaya. Sebab pertama, Muzaki adalah sahabat karib saya. Yang kedua, bisa jadi ada orang sakit hati padanya, sehingga sapu tangan Muzaki yang dicurinya. Amir, di sini kelihatan jejak sepatu yang berletter R. Sebab tidak selamanya dan tidak semuanya memakai sepatu Robinson. Di sini nyatalah yang kakak Mozaki jadi pembunuh, Amir. Kalau kau mau menyerahkan pada polisi, itu semua tergantung diri kau, Amir. Hayati, walaupun Muzaki telah menjadi pembunuh, saya tidak serahkan pada polisi. Tidak. Sebab saya tahu betul, sudah tentu bukan kemauan Muzaki sendiri. Ternyata sekarang Muzaki dikemudikan oleh orang lain. Tetapi Amir, toh polisi juga mesti tahu kan? Tidak. Hayati, nanti saya bilangkan yang Zakir kena bisul. Saya terus operasi, tetapi oleh karena operasi saya itu misluk, jadi Zakir mati. Ibu dan Dul, jangan mengomong keluar yang Zakir mati dibunuh oleh Muzaki. Ya, sekali lagi ialah karena misluknya operasi saya. Sebab Zakir kena bisul. Sekarang Dul, ambillah perban dan kapas. Dokter Muzaki. Bapak Muzaki lagi duduk-duduk dan Muzaki datang dengan rupa tidak menyenangkan. Mama, kasih saya 1 gelas es. Muzaki, kenapa kau? Apakah kau sakit? Tidak, Bapak. Kenapa begitu? Ini malam kelihatan kau sangat kesal. Tidak apa-apa, Bapak. Ahmad datang membawa 1 gelas es. Ahmad, apa Hayati sudah tidur? Bapak terus berdiri dan periksa kamar Hayati dan kembali lagi. Muzaki, Hayati tidak ada. Barangkali kau tahu di mana Hayati pergi. Tidak, Bapak. Saya tidak tahu. Barangkali dia pergi ke belakang. Bel telepon berbunyi. Lantas Bapak dengarkan yang Hayati berada di rumah Amir. Sebab Zakir telah terbunuh. Muzaki, Hayati ada di rumah Amir. Sebab Zakir telah terbunuh. Zakir yang terbunuh? Bukannya Amir? Sambil tangan Muzaki menutup mukanya sendiri. Muzaki, kau tentu tahu siapa yang membunuh Zakir. Tidak, Bapak. Mana bisa tidak? Kau tentu tahu. Betul, Bapak. Saya yang
Saya yang membunuhnya karena diperintah Kutbi. Sekarang kau telah jadi pembunuh, Muzaki. Di mana kau taruh kau punya kepintaran yang gilang gemilang itu? Di mana Kutbi itu sekarang? Ada di saya punya laboratorium, Bapak. Panggil dia sekarang. Baik. Kutbi, kemana engkau? Lekas kemari. Kutbi datang. Kutbi, engkaulah menyuruh saya menjadi pembunuh. Sekarang nama saya telah tercemar sekali. Perempuan jahanam. Muzaki ambil pot kembang dan bantingkan di mukanya Kutbi. Sekarang saya jadi pembunuh Zakir. Zakir? Beratasan kita nih Amir. Apa dia bilang, Muzaki? Dia tanya, Zakirlah yang mati bukan Amir. Ya, benar. Kau mau apa? Perempuan jahanam? Kata bidana Amir. Muzaki, apa dia bilang? Dia bilang suruh bunuh Amir. Jangan, Muzaki. Lawan sama dia. Kutbi, apa kau bilang? Saya mesti membunuh Amir? Tidak, saya tidak mau. Muzaki ambil satu pisau dan ancam Kutbi. Tetapi Kutbi terus kutuk sama Muzaki. Muzaki jatuh lemah dan menaruh cinta ada Kutbi. Kutbi suruh bunuh Amir. Bapak lantas telepon pada Amir supaya Amir lari, tetapi akan datang di rumah Muzaki. Muzaki bangun dan disuruh oleh Kutbi. Kata bidana Amir. Muzaki berdiri dan ambil pisau dan hendak keluar. Bapak tahan, tetapi bapaknya ditolaknya sehingga jatuh. Amir lantas datang. Terbit perkelahian Muzaki dengan Amir. Amir minta tolong pada Joko dan Willem. Joko dan Willem datang menolong Amir. Hayati dan Bapak lari. Joko dan Willem dikutuk oleh Kutbi. Keduanya jatuh. Muzaki terus menyusul Amir dan Hayati. Jalanan dekat dusun durian manis, Bapak, Amir, dan Hayati terus lari sebab takut pada Muzaki dan Kutbi. Amir mencari akal supaya Muzaki terlepas dari gangguan Kutbi. Willem dan Joko datang juga. Amir sangat heran, apa sebab Willem dan Joko juga datang dengan tergopoh-gopoh. Joko ceritakan yang dia dengan Willem jatuh pingsan sebab dikutuk oleh Kutbi. Amir minta buah pikiran. Bagaimana akal akan membunuh Kutbi? Willem Furstead supaya Kutbi ditembak saja. Amir tidak mau sebab dia sudah pengalaman dengan robot. Amir akan meminta supaya dia bisa mendapat Empu Agni. Inilah satu jalan akan dapat membunuh Kutbi itu. Sebab Empu Agni lah yang sudah mengutuk Kutbi. Joko, apa rumah Sabar masih jauh? Tidak, Tuan. Barangkali tidak beberapa jauh dari sini. Nah, coba kau panggil supaya datang kemari. Baik, Tuan. Joko dan Willem pergi manggil Sabar. Amir, sudah tentu Empu Agni sudah hancur dimakan tanah atau dibakar menurut adat istiadat orang dahulu? Tidak, Hayati. Empu Agni badannya tidak dimakan tanah, apalagi dibakar. Sebab dia adalah penghulu api. Empu Agni artinya penghulu, Agni artinya api. Nanti kita hidupkan di lab Muzaki. Sabar datang. Sabar. Saya harap supaya kau ada menolong saya ya. Saya perlu sekali akan mencari satu peti lagi yang serupa dengan peti yang dahulu itu. Saya kira sudah tentu ada. Jadi Tuan perlu dengan satu peti lagi.
Saya kira begini Tuan, tidak jauh dari tempat yang tempoh hari itu adalah batu yang besar dekat bukit itu. Saya kira kalau batu itu dibuang, sudah tentu ada buah. Ya, saya percaya. Dari itu supaya kau lekas gali dan dibantu oleh Joko dan Willem. Nanti saya akan kasih persen yang besar. Asal kau bisa dapatkan itu peti. Baiklah Tuan. Sabar dengan Joko dan Willem. Lantas berangkat. Mari, Hayati dan Bapak, kita orang menanti di sana. Di laboratorium Mr. Muzaki, Amir masuk dengan pelan-pelan, melihat kalau ada Muzaki. Kebetulan laboratorium kosong. Amir suruh masuk peti dari Empu Akni. Joko dan beberapa orang kuli membawa peti itu masuk. Amir perintah kuli-kuli dan kasih persen dan suruh peti itu dibuka. Ternyata tubuh Empu Akni masih bagus. Amir perintahkan Willem mengasih strum, Hayati lampu merah, dan Joko saklar. Amir lagi asik menghidupkan mayat Empu Akni. Dokter Muzaki dan Kutbi datang. Amir, kau di sini. Muzaki terus kejar Amir dengan pisau dan terus berkelahi. Willem dan Joko akan membantu. Kau orang jangan bantu saya. Kau orang teruskan saja menghidupkan Empu Akni. Willem dan Joko terus bekerja. Tidak lama, Empu Akni bangun. Empu Akni bangun, ditikamnya Kutbi. Lantas terus dikutuknya. Sehingga Kutbi mati. Melihat Kutbi mati, Muzaki lepaskan Amir dan kejar pada Kutbi. Kutbi! Karyana! Muzaki lantas ditolak oleh Empu Akni. Kutbi! Karyana! Jam kamasang gram ke Kutbi. Ya, saya cinta pada Kutbi. Oh, Kutbi! Karyana! Kutbi dar bro bajam sita. Saya tidak peduli. Walaupun Kutbi kau yang punya, saya cinta pada Kutbi. Kutbi! Karyana! Lantas Muzaki ditolaknya sehingga jatuh. Willem melihat tuannya jatuh, lantas hendak menolong. Tetapi Willem dikutuk oleh Empu Akni sehingga mati. Melihat Willem mati, Hayati dan Amir bawa Muzaki lari. Empu Akni melihat Muzaki lari, lantas bajunya dikoyak-koyaknya dan terus menyusul sambil mengomel. Brutsam hita, brutsam hita, brutsam hita, brutsam hita. Di muka gua, Hayati berjalan dahulu. Takut kalau ada Empu Akni. Amir dan Joko memegang Muzaki. Muzaki memberontak supaya dilepaskan, sebab dia akan pergi kepada Kutbi. Tetapi Amir tidak melepaskan. Muzaki semakin memberontak. Amir tidak tahan lagi. Hayati minta supaya Muzaki diikat. Hayati cari tali. Muzaki lantas diikat. Joko, bagaimana akal kita supaya nanti apabila Empu Akni datang, kita jangan dapat kutukan. Sebab saya takut kalau Empu Akni ada dekat kita ini. Betul Tuan. Oh, di sini ada gua. Barangkali Empu Akni ada di dalamnya. Kau mesti senter, Joko. Sebab kalau ada Empu Akni di dalamnya. Baik Tuan.
Joko senter dalam gua. Tetapi Empu Agni tidak kelihatan. Tuan, saya kira Empu Agni tidak ada di dalamnya. Tetapi Joko, kalau sekiranya Empu Agni datang, apa akal supaya Agni itu jangan mengutuk kita? Tuan, kita bikin saja sapu tangan atau tanah kita kembal-kembal. Dan kalau dia datang, kita masukkan tanah ke dalam mulutnya. Di sini ada banyak tanah liat. Marilah kita kerjakan, Tuan. Sewaktu Amir, Joko, dan Hayati lagi mengempal-ngempal tanah, Empu Agni keluar dari gua dan ambil batu, pukul kepalanya Joko sehingga jatuh pingsan. Amir melihat keadaan begini sehingga berkelahi. Tetapi Amir dipukul dadanya dengan batu. Amir jatuh. Empu Agni lantas ikat Amir. Empu Agni lantas naikkan tali ke langit dan gantung pada Amir. Empu Agni melihat Muzaki sudah terikat. Empu Agni naikkan satu tali lagi ke langit dan Muzaki terus diikat, terus digantung. Sewaktu Empu Agni hendak mengutuk Amir, Hayati coba hendak menolong, tetapi tidak bisa, sehingga Empu Agni ditembak, tetapi tidak mempan. Empu Agni lantas menghidupkan api dan terus mengutuk Amir dan Muzaki. Amir dan Muzaki mati. Sekarang giliran Hayati. Tetapi sewaktu Empu Agni hendak mengutuk, Hayati sebut nama Allah, sehingga Empu Agni jatuh pingsan. Hayati hendak melepaskan tali itu, tetapi tidak bisa karena tali sudah disihir. Hayati jatuh menangis. Joko lantas bisa bangun. Hayati melihat Joko bangun dan minta tolong melepaskan tali-tali itu. Joko juga hendak menolong melepaskan, tetapi tidak bisa. Dipotong dengan pisau juga tidak bisa. Nona, apa sebab Empu Agni sudah jatuh? Iya Joko, saya tidak tahu. Tadi sewaktu dia hendak mengutuk saya telah sebut nama Allah, terus dia jatuh. Kalau begitu Nona, sudah tentu kalau Nona berminta pada Allah, nanti juga tali ini bisa terlepas. Cobalah Nona. Hayati lantas peluk Muzaki dan bermohon kepada Allah. Ya Allah, lepaskanlah kiranya tali-tali yang ada di tubuhnya kakakku ini. Tali itu terlepas sehingga Muzaki jatuh. Hayati juga berminta kepada Allah supaya semua kutukan yang ada di badannya Muzaki dipecahkan. Muzaki lantas bangun. Hayati lantas lari pada Amir dan berminta kepada Allah supaya tali pengikat dilepaskan dan badannya Amir dipecahkan kutukan itu, sehingga Amir bangun kembali. Tetapi Amir tidak bisa bangun sebab dia merasa dadanya sangat sakit. Amir, kenapa kau? Lantas Muzaki periksa dadanya Amir. Kau punya tulang dada sudah patah. Betul kakak. Tadi saya melihat sendiri Bu Agni melemparkan batu ke dadanya Amir. Hayati, bagaimana sebab sampai Bu Agni jatuh mati? Iya kakak. Tadi sewaktu Bu Agni akan mengutuk saya telah sebut nama Allah sehingga Bu Agni jatuh. Tuan, Empu Agni sudah mulai hidup lagi Tuan. Lihatlah, dia mulai bergerak Tuan. Kakak, marilah kita lari. Jangan takut, sebab sihir Empu Agni sudah tidak mempan. Kita sudah tahu rahasianya. Biarlah saya sendiri melawan dia. Kau Amir, jangan bantu apa-apa, sebab kau mesti tinggal terdiam. Kau juga Joko, jangan takut, sebab kau punya kepala berdarah. Muzaki mendekati Empu Agni. Empu Agni bangun dan hendak mengutuk Muzaki. Tetapi kutukan Empu Agni tidak menjadi lagi, sebab tiap-tiap Empu Agni menyebut kutukannya, Muzaki panggil nama Allah. Sekarang Empu Agni ambil pisau bekas pemotong tali-tali, terus berkelahi pada Muzaki. Empu Agni merasa dirinya sudah lemah. Ditikamnya dadanya
saudaranya sendiri sehingga mati. Muzaki sangat heran. Kenapa Empu Agni membunuh diri sendiri? Muzaki mendekati dan selimuti Empu Agni dengan baju. Dan Empu Agni tidak konsentrasi, duduk berkali-kali.